Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Asari. Saya dari program studi Kesejahteraan Sosial Stambuk 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang MDGs di Indonesia. Apa itu MDGs? MDGs yaitu Millennium Development Goals, adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dimulai dijalankan September 2000. Jadi berupa 8 butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Jadi, pemerintah Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak milenium di New York tersebut dan menandatangani deklarasi milenium itu. Jadi, deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dan milenium ini atau MDGs sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pencapaian di Indonesia menanggulangi kemiskinan. Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh indikatornya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33% di tahun 2010 menuju targetnya sebesar 8/10% pada tahun 2014. Namun masalah nutrisi di antara anak balita masih memperhatinkan. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan prevalensi gizi buruk sekurang-kurangnya sebesar 19,6%. Jadi angka ini meningkat jika dibandingkan dengan 2010 sebesar 17,9%, sehingga cukup berat untuk mencapai target MDGA di mana angka prevalensi gizi buruk diharapkan sebesar 15,5% pada tahun 2015. Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian. Jadi perhatian khusus perlu diberikan kepada perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial. Dan yang keempat, perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok kemiskinan termiskin di antara yang miskin. MDGA mencapai pendidikan dasar untuk semua. Upaya Indonesia mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015. Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2018, MDGA mencapai pendidikan dasar untuk semua. Upaya Indonesia mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015. Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2018, angka partisipasi kasar atau APK SD atau MI termasuk paket A telah mencapai 116,77% dan angka partisipasi murni atau APM dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai
lebih dari 90,0%. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatkan dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,0%. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dalam program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah yang pertama itu kayak memperluas akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin. Yang kedua itu kayak peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Terus yang ketiga itu penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Jadi kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20% dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015. Istilah SDGs dapat digunakan secara umum segala kegiatan, dokumen, dan materi terkait dengan SDGs, misalnya seperti sosialisasi, terus kayak workshop, pelatihan, presentasi, laporan, wawancara, jumpa pers, siaran, berita, materi cetak, brosur, terus media sosial, video, dan lain-lain. Jadi istilah dalam SDGs itu gini, lebih dianjurkan untuk penggunaan pada kegiatan-kegiatan seperti tersebut. Ya, tadi tuh yang saya jelaskan mengenai seperti sosialisasi ataupun kayak membuat berita-berita acara ataupun membuat materi cetak. Aspek upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Terus target-target itu di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Itu di tahun 2015 sampai di tahun 2019. Dalam bentuk program, kegiatan ini terdapat di indikator yang terukur secara indikasi dukungan dalam pembiayaan tersebut. Jadi SDGs ini merupakan penyempurnaan dari tujuan MDGs yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan dan media. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.